there's not much to do. Makan urap di atas kain, tahu dan tempe jadi lauknya. Tak perlu menjadi orang lain, jadilah diri sendiri apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Gimana teman-teman, masih semangat gak nih dalam menjalani segala aktivitasnya? Aku harap kalian masih semangat dan terus untuk bersemangat. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Semoga aktivitas aku kali ini tuh bisa menemani hari-hari kalian dan membuat kalian itu lebih bersemangat dan bergairah pastinya dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas. Nah teman-teman, kali ini tuh aku awali kegiatan aku di dapur ya. Tadi aku lagi pindahin untuk sisaan lauk semalam ya teman-teman. Jadi aku tuh mau pindahin ke dalam wadahnya karena ya itu tuh tinggal sedikit gitu. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke videonya aku kasih informasi dulu ya. Kalau video aku ini aku upload di channel YouTube aku dan sesekali di fanspage aku di @bundatinrumahkayu. Jadi jika ada fanspage lain selain @bundatinrumahkayu berarti akun tersebut adalah akun palsu ya, jika beliau udah share video aku. Jadi aku akan sematkan salah satu akun yang sudah mencuri video aku di layar ya teman-teman. Jadi buat kalian yang nonton video aku ini dan punya akun Facebook, mohon bantuannya untuk melaporkan ya akun tersebut. Teman-teman, kali ini aku lanjutin kegiatan aku dengan beres cucian piring. Jadi itu cucian piring yang aku cuci kemarin sore, baru sempet banget aku beresin pagi ini ya teman-teman. Itu lemari piring juga udah kelihatan bagian tempat piring itu kayak udah banyak yang kosong. Nah ngomong-ngomong teman-teman tentang piringnya, itu adalah piring aku yang aku dapetin dari hadiah deterjen ya. Jadi dulu itu aku seneng banget nih teman-teman kalau beli deterjen yang ada piringnya. Yaitu dulu aku belinya itu deterjen yang merek Smart gitu ya teman-teman. Dulu mah harganya masih sekitar 16 ribuan. Kalau sekarang kayaknya udah lebih 20 ribu ya. Tapi karena aku merasa piringnya udah nggak terlalu aku butuh, aku nggak beli lagi teman-teman untuk deterjennya. Karena aku mikirnya gini ya teman-teman, daripada aku numpukin piring banyak-banyak yang bakalan nanti tuh belum tentu kepake dulu gitu kan, mendingan aku beli deterjen yang pastinya itu lebih hemat gitu ya. Palingan dengan budget 15 ribu udah cukup 1 bulan. Kalau misalnya deterjen Smart ini tuh belum tentu 20 ribu tuh cukup 1 bulan teman-teman. Jadi untuk lebih menghemat keuangan gitu ya, aku stop dulu untuk beli deterjen Smart dan aku beralih ke deterjen lain. Karena juga menurut aku piringnya itu udah lebih dari cukup lah dulu ya buat aku saat sekarang ini. Nah teman-teman, aku lanjutin lagi kegiatan aku ya. Tadi udah nyusun piring, udah nyapu juga di dapur, terus aku lanjutin buat jemur-jemur. Pokoknya kalau untuk urusan jemur-jemur pasti aku tuh selalu ngejemur pakaian itu di saat cuaca itu udah mulai cerah ya. Karena kayak gitu deh teman-teman, kadang itu udah agak siang gitu ya baru aku beresin untuk jemuran pakaian aku. Don't know where you are. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman ketika lagi nonton video aku? Ada yang samaan gak nih kegiatannya sama aku? Apalagi jemur-jemur gitu ya. Kadang itu ya teman-teman, aku lagi jemurin pakaian aja, aku tuh suka bawain handphone aku keluar gitu ya buat nontonin videonya teman-teman. Karena memang mood booster itu banget sih nontonin video orang lain gitu ya, yang bikin semangat juga pastinya. Itu kayak bener-bener menularkan semangat banget sih teman-teman menurut aku pribadi. Nah cucian aku hari ini tuh lumayan banyak teman-teman, karena aku juga nyuci handuk, terus juga nyuci spray gitu ya. Jadi itu lumayan kelihatan banyak nih teman-teman untuk cucian aku hari ini. Walaupun cucian aku ini tuh banyak, tapi aku tuh tetap semangat aja ya teman-teman buat nyucinya. Karena kan sekarang udah dibantu sama mesin cuci gitu ya. Jadi ya mau sebanyak apapun cucian ya kayak nggak terlalu capek juga gitu ya nyucinya teman-teman. Kalau misalnya dulu sebelum ada mesin cuci tuh Masya Allah, kalau udah ngeliat tumpukan cucian kayak gini tuh belum lagi nyuci udah berasa gitu ya capeknya. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah punya mesin cuci, jadi walaupun nyuci banyak ya lumayan enjoy lah teman-teman. Palingan yang disikat-sikat itu cuma sedikit gitu ya, kayak misalnya dalaman anak-anak kayak singlet gitu loh teman-teman. Nah itu biasanya kan agak parah gitu ya dekilnya gitu, dan terkadang itu dicuci pakai mesin cuci dia itu nggak bisa hilang. Oke lanjut, di sini aku beresin kamar juga nih teman-teman. Dan tadi tuh si adek dia itu mau ngelompat-lompat di kasur, padahal aku itu mau beresin kasur. Alhasil aku ngasih dia boneka gitu ya, dan aku nyuruh dia itu kongsian ngasih sama si kakak satu gitu. Akhirnya dia pergi deh.
Kadang anak-anak tuh gitu ya teman-teman, udah tahu gitu ya aku tuh kesini tuh pengen udah mulai gitu ya, pengen ngebersihin kamar, dengan sengaja anak-anak datang dan anak-anak itu malah lompat-lompat di situ ya. Ya namanya juga anak-anak ya teman-teman, kadang dia itu nganggap kita yang lagi aktivitas kayak gini, dianggapnya kita itu pengen ngajakin main gitu ya. Jadi ya kudu banyak-banyak sabar teman-teman. too. I hope that you Oh ya, ngomong-ngomongin sabar nih ya teman-teman. Aku tuh kadang itu bener-bener kayak apa ya, kayak lagi sholat itu berdoa banget semoga diberikan kesabaran yang bener-bener luar biasa ya teman-teman dalam menghadapi anak-anak. Karena mungkin kelihatan sama kaliannya aku tuh enak-enak aja ngurus anak-anak gitu ya. Sebenarnya sih enggak teman-teman. Kadang itu aku sampai kayak ngerasa stres banget teman-teman ngeliatin anak-anak gitu ya. Karena mereka tuh sering banget berantem, sering banget cekcok gitu ya, sering banget pokoknya berebut segala macam. Padahal aku tuh udah beliin apa-apa itu dua gitu ya. Kayak misalnya sepeda-sepedaan gitu ya teman-teman, aku udah beliin dua, tapi tetap aja nanti tuh mereka bakalan berantem juga. Belum lagi terkadang ya teman-teman, kalau pas lagi kumat gitu ya, si kakak itu teriak, nah si adik nangis teman-teman, gak diapa-apain, cuman teriak doang, si kakak si adik udah nangis menjerit-jerit. Kadang aku sampai bingung gak tahu mau ngapain gitu ya. Masya Allah kadang itu bener-bener deh teman-teman, punya anak kembar gitu ya, itu bener-bener butuh mental dan juga kesabaran yang ekstra gitu. Jadi kadang itu ya teman-teman, di saat kita itu punya anak gitu ya, bener-bener kita tuh diajarkan banget sama anak gitu ya teman-teman. Bukan kita yang ngajarin anak, tapi anak yang ngajarin kita kesabaran gitu ya, ketenangan gitu. Karena beneran kalau pas anak-anak yang sering berantem gitu ya teman-teman, Masya Allah itu bener-bener nguras emosi banget. Apalagi kita ini sebagai emak-emak gitu ya, kadang kesabaran kita itu cuma setipis kulit bawang gitu. Jadi kalau misalnya kadang aku udah bener-bener nggak tahan banget dengan tingkahnya anak-anak yang misalnya apa-apa tuh bentar-bentar nangis gitu ya. Nah kadang aku lebih suka kayak apa ya teman-teman, kayak mengurung diri loh teman-teman. Kayak aku ya udah pergi kamar mandi, aku cuci muka, terus aku tenangin diri di situ. Karena kalau misalnya aku nggak kayak gitu teman-teman, kadang itu bawaannya tuh nggak tahu kenapa gitu, pengen marah tapi nggak tahu mau marah sama siapa gitu. Jadi daripada nanti tuh kayak kebablasan ngeluarin kata-kata yang nggak pantas, terus juga jangan sampai kayak mukul gitu ya, mendingan kita tenangin diri dulu. Karena ya anak-anak seperti itu teman-teman, bentar-bentar mereka itu berantem, nanti baikan gitu ya. Jadi beneran butuh mental dan bener-bener harus ekstra sabar. Jadi kalau misalnya kita punya anak kembar itu, support suami itu yang paling utama ya. Kalau misalnya suami kurang mensupport kita, beneran deh teman-teman, kita itu bisa stres gitu ya ngadapin anak-anak. if I can lay Nah teman-teman, tadi tuh kegiatan aku di siang hari ya teman-teman, maksudnya pagi sampai siang sih. Jadi aku tuh nggak lanjutin bikin video lagi karena aku lagi dilanda rasa capek teman-teman, nggak tahu kenapa kayak kepala aku tuh pusing tadi ya. Jadi aku nggak lanjutin lagi banyak aktivitas, dan ini aku lanjutin aktivitas aku di sore hari, mau masak menu buat makan malam ya teman-teman. you're all I know, what I need, and that ain't changed. Nah teman-teman, sedikit nyambung cerita yang tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya anak-anak itu udah rewelnya itu yang yang kebangetan gitu ya, kadang aku beneran kayak kepala aku tuh jadi cenut-cenut gitu loh teman-teman, nggak tahu mau ngapain gitu ya, nggak tahu mau megang apa gitu ya kadang-kadang itu. Karena ya anak-anak itu kadang itu bener-bener menguras emosi banget gitu. I would Salah satu cara aku kayak ngilangin stres aku gitu ya teman-teman, dengan cara ngonten ini juga salah satunya gitu. Jadi dengan terkadang itu aku sibukin diri aku gitu ya dengan ngonten, dengan ngedit gitu ya. Jadi aku tuh bisa kayak ngelupain rasa stres aku yang tadinya ngurus anak-anak gitu. Tapi ya sebenarnya bikin konten ini nggak yang semulus, nggak yang semudah yang dibayangkan ya. Apalagi aku punya anak-anak kembar, kadang tuh sebenarnya banyak kejadiannya teman-teman, banyak banget tantangannya gitu. Cuman ya itulah teman-teman yang harus aku selesaikan lah gitu tantangannya gitu ya. Harus benar-benar bisa aku tuh menyelesaikan tantangannya biar aku tetap bisa ngonten, tetap ngurus anak gitu. Karena aku ngonten kayak gini juga itu kan demi anak-anak ya teman-teman, biar aku tuh bisa punya uang tambahan buat tabungan sekolah mereka, ataupun buat menambah dana buat memperlayak rumah ini gitu ya. Dan rumah ini juga nanti kan buat mereka gitu. Jadi sekarang tuh selagi masih muda, selagi kita masih mampu gitu ya, apa salahnya kita berusaha lebih teman-teman. Bukan berarti di saat kita punya anak-anak rempong gitu terus kita melakukan aktivitas, bukan karena kita nggak sayang sama anak-anak teman-teman. Jadi kadang itu ya karena kita sayang sama mereka gitu ya. Jadi saat sekarang ini walaupun sebenarnya kita itu capek, kita tetap berusaha gitu, melakukan apapun yang terbaik menurut kita demi anak-anak kita. Ya pasti semuanya punya tantangan sih teman-teman. Dan aku tuh kayak
kayak kadang itu ngerasa kagum gitu dengan orang-orang yang punya anak banyak gitu, tetap bisa produktif. Masya Allah, itu hebat banget. Aku aja yang punya anak tuh cuman 2 teman-teman, kadang itu kayak bener-bener ngerasa ya ampun kayak nggak ada istirahatnya gitu ya, kayak capek banget gitu. Kadang itu kayak pengen ngeluh tapi nggak tahu mau ngeluh sama siapa gitu ya. Kalau terus-terusan ngeluh sama pak suami, dia pun juga capek gitu ya. Jadi kayak kadang itu kayak ngerasa serba salah aja rasanya. Jadi kadang kita itu butuh me time teman-teman, dengan kita ngopi tanpa diganggu atau makan tanpa diganggu aja gitu ya sama anak-anak. Itu kayak rasanya udah jadi me time loh buat kita sebagai ibu rumah tangga. Hope that you Oke, cukup untuk bahas tentang anak ya teman-teman, karena kalau udah bahas tentang anak itu bawaannya mellow aja gitu ya. Nah, jadi kali ini tuh aku masak menu yang super simple aja ya teman-teman. Itu aku tadi goreng kacang panjang dan juga ada ikan keranjang ya yang aku beli di belanja mingguan aku kemarin. Itu aku goreng aja teman-teman karena rencananya mau aku sambel aja. Sebenarnya kalau masak menu kayak gini tuh Pak suami tuh nggak bakalan suka makan ikannya ya, palingan yang dimakan kacang panjangnya doang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa teman-teman, karena terkadang itu ya Pak suami juga harus ngalah sama selera aku. Kalau terus-terusan nurutin seleranya Pak suami doang, yang terus-terusan makan ikan teri gitu ya, kadang aku suka bosen. Jadi kadang itu ya Pak suami juga suka ngalah ya dengan dengan seleranya dia. Kalau misalnya dia ngerasa masakan aku dia nggak mau makan gitu, ya udah nanti bikin telur dadar aja ataupun mungkin beli mie aja gitu. see you soon. If I can let Oke teman-teman, itu tuh sambalnya sebenarnya udah matang, tapi aku tunggu dingin dulu karena aku tuh mau masak nasi dulu. Karena tadi tuh kelupaan ya teman-teman masak nasi, jadi sini tuh aku masak nasi. Nah itu tadi nasinya aku masak pakai mode cepat ya teman-teman. Jadi kalau mode cepat itu dia tuh lebih cepat gitu matangnya daripada biasanya. Oke deh, ini tuh udah aku campurin aja untuk ikan dan juga kacang panjangnya ke dalam sambal. Jadi ini tuh langsung aku pindahin aja ke dalam wadah ya teman-teman. Mungkin kalian tuh heran, padahal yang di rumah ini tuh yang kayak makan-makan gini tuh cuman aku sama Pak Su gitu. Tapi kenapa masaknya itu kayak selalu banyak gitu ya teman-teman? Karena memang itu tuh bukan buat sekali makan teman-teman. Biasanya kalau aku masak sore itu buat makan malam, makan pagi sampai makan siang gitu teman-teman. Jadi ya wajar kalau misalnya aku tuh masaknya kadang itu kelihatannya banyak, karena memang aku tuh kan masaknya cuma sekali sehari. Jadi yang aku masak sore ya itu kalau bisa nyampenya siang gitu. Kalaupun nggak nyampe siang, minimal itu ya nyampe lah buat sarapan pagi gitu ya. Kalau buat makan siang mah gampang, bisa aku masak mie ataupun cuma telur dadar doang gitu, nanti sorenya baru masak lagi. Oke, ini dia menu kami hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, sambal kacang panjang dan juga ikan ya teman-teman. Jadi aku nggak bikin buat anak-anak menunya lagi karena nanti itu aja buat anak-anak sekalian, karena kan itu nggak pedas ya. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, Bun, anak-anak emang udah bisa makan sambal? Alhamdulillah udah bisa, asalkan nggak pedas ya. Kalau cuma cabai merah besar aja mah itu nggak pedas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai cabai rawit ya anak-anak nggak bisa gitu. Habis masak, di sini aku lanjutin buat nyuci piring, karena memang kalau ditunggu-tunggu ini pasti cucian piring bakalan numpuk. Karena kan memang piring ini dia nggak mau mandi sendiri ya teman-teman. Piring ini tuh manja banget gitu ya. Dia tuh pengen dimandiin terus ya teman-teman. Kalau misalnya dia mandi sendiri, mungkin kita juga shock kali ya. Jadi di sini kalau misalnya habis masak ya harus secepatnya nyuci piring biar nanti tuh nggak males. Kemarin itu ada yang komen sama aku, Bun yang semangat ya nyuci piringnya olesehan kayak sekarang, karena siapa tahu nanti kalau misalnya Bunda udah punya dapur baru dan punya wastafel, mungkin Bunda bakalan rindu katanya nyuci piring di kamar mandi yang sekarang gitu ya. Masya Allah bener banget. Jadi sekarang itu ya nikmatin aja dulu. Dan untuk kalian yang udah selalu ngedoain semoga proses renovasinya segera dimulai, itu terima kasih banget ya teman-teman. Pokoknya doa-doa terbaik dari kalian tuh selalu aku aminkan, walaupun terkadang itu nggak sempat buat aku balasin satu-satu ya, karena terkadang itu kalau misalnya ada waktu senggang aku tuh ngusahain buat ngedit teman-teman, karena akhir-akhir ini aku tuh lagi lagi kurang bersemangat sedikit dalam mengedit itu ya teman-teman. Jadi kadang agak sedikit mager gitu ya untuk urusan ngedit, karena kalau udah lama-lama ngelihat HP itu kepala aku agak pusing gitu. Ditambah lagi akhir-akhir ini tuh kayak pendapatan, kayak viewers itu kan lagi turun ya teman-teman. Itu lumayan berpengaruh juga ke mood kita gitu. Tapi aku selalu sih teman-teman setiap hari ngedit, tiap hari juga dubbing, tiap hari juga ngerekord gitu ya. Cuman memang ada rasa sedikit agak kurang bersemangat. Tapi aku harus selalu berusaha untuk bersemangat ya teman-teman. Setidaknya dalam sehari itu pokoknya harus ada kegiatan-kegiatan ngonten, ngedit, dubbing itu harus aku lakuin gitu.
Biasanya dalam sehari aku tuh bisa dubbing 5 sampai 6 video. Kalau sekarang ini aku fokusnya cuma 2 sampai 3 video ya. Jadinya aku dubbingnya itu setiap hari. Kalau biasanya kan aku 5 sampai 6 video itu kadang 2 hari sekali aku dubbing gitu. Tapi kalau sekarang ya dubbingnya tiap hari. Kalau kalian salvok tadi ada ayam yang masuk, itu adalah ayam aku ya teman-teman. Dia tuh sekarang lagi bertelur teman-teman. Tapi aku suka kesel, dia tuh suka masuk gitu loh ke dalam rumah. Jadi aku agak kesel gitu. Oke, cucian piring udah beres. Lanjut di sini tuh aku mau ngangkatin jemuran pakaian aku yang lumayan banyak ini. Sekarang ini kalau nyuci itu kayak udah jelas pasti kering ya teman-teman. Karena kan cuaca itu benar-benar cetar membahana. Walaupun mataharinya itu nggak keluar gitu ya, pakaian pun pasti bakalan kering teman-teman. Karena memang hawanya itu yang benar-benar panas banget. down beside you. I will Pokoknya aku tuh sekarang lagi berdoa banget, semoga lah ada turun hujan walaupun sebentar gitu ya teman-teman. Tapi hujannya itu agak deras maunya gitu ya, biar sedikit ngurangin debu juga. Ya pokoknya sekarang ini kita yang lagi dilanda panas yang berkepanjangan, kita sama-sama berdoa aja. Semoga Allah berbaik hati menurunkan hujan untuk kita ya teman-teman, biar agak adem sedikit. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.